Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Widiawati, NPM 181100397. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi bahan ajar. Dekdiknas mendefinisikan bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Tujuan dan manfaat bahan ajar. Yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain manfaat bagi guru, ada juga manfaat bagi siswa. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat kemudahan dalam mempelajari sikap kompetensi yang harus dikuasai. Yang A, yaitu menurut bentuk bahan ajar. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya misalnya seperti buku, modul, atau lembar kerja. Nah, di sini saya punya contoh buku. Jadi di sini kita bisa mempelajari siswa untuk melihat gambar atau tulisan-tulisan yang berada di buku ini tersebut. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar dengan audio atau program audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang tidak dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Misalkan contohnya kaset. Jadi kaset ini kita masukkan ke dalam CD, lalu kita cukup mendengarkannya saja. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya misalnya video, compact disc, dan film. Nah, di sini saya punya contoh misalnya pembelajaran. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials, yaitu kombinasi dari dua atau lebih media, misalkan audio, teks, grafis, gambar, animasi, dan video. Nah, yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dan presentasi. Contohnya misalnya compact disc interaktif. Jadi itu tuh misalkan kita menggunakan audio dengan video. Jadi itu penggabungan dari video dan audio. Jadi akan ada gambarnya dan juga akan ada suaranya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, jadi bahan ajar itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bahan ajar berbasis cetak. Yang termasuk dalam kategori bahan ajar ini adalah buku, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto, bahan dari majalah atau koran, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi buku ini adalah termasuk bahan ajar cetak karena dia menggunakan kertas dan di print. Yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi. Nah, yang termasuk dalam kategori bahan ajar itu adalah audio, siaran radio, slide, film, video, siaran televisi, video interaksi, komputer, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa menggunakan kaset karena ini termasuk bahan yang menggunakan teknologi. Atau kita juga bisa menggunakan laptop. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, contohnya misalnya sains, lembar observasi, lembar wawancara, atau masih banyak sebagainya.
Itu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan. Nah, contohnya misalkan saya punya telepon. Jadi telepon ini bisa digunakan untuk bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan antara manusia satu dengan manusia lain, atau bisa juga kita searching menggunakan Google atau sebagainya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.